Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat bukan? Nah kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya. Karena hari ini kita akan memuji, mempermuliakan Tuhan. Nah Tuhan mau kita semua serius dalam menyembah Tuhan. Nah sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Biarlah kami penuh dengan sukacita yang melimpah saat kami datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang bersungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji, mempermuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, kita akan memuji Tuhan.
Yesus, berkati hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, live streaming Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati juga Tuhan kota Tanjung Pinang Tuhan, berkati juga Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, berkati Joko Widodo Tuhan, Maruf Amin juga Tuhan, berkati Debbie Imaihom Tuhan, berkati pendeta kami Tuhan, berkati juga Pak Irwan, Pak Anin Tuhan, berkati hari ini Tuhan, berkati kakak-kakak di sekolah minggu Tuhan, berkati panjang umur mereka Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu itu Tuhan, panjang umur dia Tuhan, berkati firman Tuhan, berkati firman Tuhan Tuhan, berkati firman-Mu, keindahan Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik di rumah boleh bersungguh-sungguh dan sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita naikkan lagu pujian kita untuk Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersama kakak di tempat ini, kakak seneng deh ada di tengah-tengah adik-adik semua. Mungkin adik-adik bingung ya, ini kakak siapa sih, kok baru lihat, baru ngajar gitu. Nah, kenalkan nama kakak, Kak Yanti. Kakak senang deh untuk bisa berbagi dengan adik-adik lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak percaya adik-adik sudah siap dan mempersiapkan Alkitab untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Oh ya, sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang terus akan mengajar kami untuk kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan yang berkuasa akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya, adik-adik semua, Kak Yanti akan sampaikan hari ini tentang bagaimana supaya kita itu belajar untuk bersyukur. Ya, ucapan syukur setiap saat, setiap waktu. Nah, kita belajar dari ada 10 orang yang kena kusta dan kita lihat sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita bersama Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ayo adik-adik buka Alkitabnya di Perjanjian Baru. Lukas pasal ke-17 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ya, kakak akan bacakan, adik-adik semua yang ada di rumah ikut ya dengan kakak. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, tadi dari 10 orang yang kena sakit kusta, hanya ada 1 orang yang datang untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Allah. Saya percaya adik-adik semua yang ada di rumah itu sangat mengerti dan belajar bagaimana supaya setiap kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini adik-adik masih dalam keadaan sehat, bersama dengan orang tua, ada adik, ada abang, ada mama, ada papa, bahkan keluarga besar yang ada, adik-adik harus belajar mengucap syukur. Atau adik-adik bilang begini, tapi kalau di sekolah banyak PR-nya, mumet Kita tidak bisa bilang seperti itu, karena kalau di sekolah guru-guru itu mengajarkan kita supaya kita lebih belajar, supaya kita pintar. Betul ya adik-adik? Nah, pernah nggak kita waktu
guru-guru memberikan kita PR sekalipun sulit. Pernah nggak kita bilang gini sama ibu guru, Bu Guru terima kasih ya sudah mengajarkan, sudah mendidik sampai sekarang. Pernah nggak kita datang ke sama guru atau WA guru, Bu terima kasih ya sudah mengajarkan. Apakah mungkin pernah nggak kita juga sama orang tua, Mama terima kasih ya sudah mengajarkan, sudah mendidik, walaupun orang tua itu kadang-kadang lebih tahu dari apa yang kita butuhkan ya. Jadi adik-adik harus belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apapun keadaan yang ada, Tuhan mau supaya adik-adik belajar untuk berterima kasih, sama seperti satu orang yang tadi. Jangan seperti yang ke-9 orang temannya yang tadi, yang tidak mau untuk mengucap syukur karena sekalipun dia sudah disembuhkan tapi dia lupa untuk mengucap syukur. Nah, kita belajar dari yang satu orang ini bagaimana dia berterima kasih kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan dia mengucap syukur. Nah, adik-adik juga belajar begitu. Jangan melupakan setiap kebaikan Tuhan di dalam keadaan apapun. Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih. Sekalipun keadaan sekarang kita mungkin di sekolah hanya virtual, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang di dekat kita, yang sudah menolong kita, yang sudah membantu kita. Nah, adik-adik, sekali lagi, kakak tadi kan sudah bilang kalau di sekolah mungkin banyak PR guru kasih, tapi yang Tuhan mau biar kita menjadi berkat, supaya kita bilang sama gurunya, belajar ya, kita bilang, Bu Guru terima kasih ya. Adik-adik semua pasti mau ya. Di rumah kita belajar, sekalipun belum bertemu dengan banyak orang, tetapi lewat media yang ada kita tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu My Home yang diberkati, anak-anak sekolah minggu yang dipakai Tuhan dalam keadaan apapun. Belajar mengucap syukur dalam segala hal karena Tuhan suka dengan yang namanya mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah beri. COVID ini bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang kepada setiap kita. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan banyak hal. Dengan COVID ini kita sepertinya terbatas, tidak. Tetapi Tuhan bisa memberikan kita ide dan juga bagaimana supaya Tuhan bisa memberikan kita hikmat, memberikan kita kepintaran untuk bisa mengerti segala sesuatu. Yang terutama yang Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dan berterima kasih dalam keadaan apapun. Sekalipun kita di rumah diomelin, tapi itu karena mendidik kita. Pernah gak kita bilang sama mama kita, Ma terima kasih sudah mendidik saya. Adik-adik yang ada di rumah, kita semua belajar ya untuk kita bisa menjadi berkat dalam situasi apapun. Tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih, jangan lupakan Tuhan untuk setiap kebaikan. Jangan lupakan Tuhan karena Tuhan sampai saat ini masih menolong adik-adik, sampai sekarang masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa sehat. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik juga sudah mengucap syukur kepada Tuhan karena adik-adik masih sehat sampai sekarang. Kalau ada yang sakit bilang Tuhan terima kasih, aku pasti sembuh. Begitu ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan kakak percaya kita semua belajar menjadi anak yang banyak mengucap syukur untuk Tuhan dalam segala keadaan apapun. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan.
kami bersyukur kalau kami boleh masih Tuhan kasih bernafas dan sehat sampai saat ini, bisa bertemu dengan orang tua, bisa bertemu dengan teman-teman, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, biarlah adik-adik menjadi adik-adik yang luar biasa, yang mengerti dan tahu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami tidak mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan pulang, mari kita angkat tangan kita, yuk adik-adik, kita akan terima berkat. Diberkatilah setiap adik-adik dimanapun berada, diberkati perkuliahan, sekolah, diberkati segala sesuatu. Adik-adik angkat tangan semua ya. Diberkatilah studi adik-adik dimanapun, diberkati orang tua, diberkati kakak, mama yang ada dimanapun saat ini berada. Semua biarlah perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan melimpah bagi kita semua. Kami diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.